Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Walaupun di luar mungkin sedang diguyur hujan ya Kota Makassar. Dan tentu jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program kita hari ini, program Tribun Timur Update edisi Sabtu 13 Januari 2024, dan tentunya kami akan menyajikan berita terkini, terupdate dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita berpindah di Kabupaten Sinjai. Ada kabar mengenai kebakaran di Pasar Biringere Sinjai, dan tentunya salah satu toko yang menjajakan barang campuran di Pasar Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terbakar. Dan adapun Farida Sandrang, 52 tahun, mengungkapkan kronologi kebakaran di tokonya. Jelang lohor ia pulang ke rumah untuk sholat. Ditinggal pulang, tokonya malah kebakaran sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Samba dari Kabupaten Sinjai, yang tentunya sudah menghimpun informasi lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Fiorentina yang ada di redaksi Tribun Timur, dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, Mbak Fio. Baik, Samba boleh dijelaskan dulu mungkin situasi dan juga cuaca di Kabupaten Sinjai saat ini seperti apa? Ya, saat ini Kabupaten Sinjai memang beberapa hari terakhir ini cuaca tidak menentu di beberapa wilayah kecamatan. Di sore hari ini ada beberapa kecamatan di Kabupaten Sinjai itu diguyur dengan hujan lebat dan sebagian masih terasa seperti kemarau, Mbak Vio. Jadi Sinjai ini memang ada tiga wilayah bagian, ada dataran tinggi, juga ada dataran sedang, dan ada wilayah pesisir. Dan wilayah pesisir ini yang jarang tersentuh air hujan seperti itu. Baik, ya, berarti untuk saat ini memang sedikit banyak yang ada daerah atau titik-titik yang sudah ada turun hujan, tapi ada juga yang masih kering kerontang, begitu ya, untuk di Kabupaten Sinjai. Lantas rekan Samba mungkin terkait tema kita hari ini bahwa ada kebakaran di Pasar Biringera, itu bagaimana kronologinya dan juga bagaimana situasi pada saat terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Boleh dijelaskan untuk Tribuners? Baik Mbak Vio dan pemirsa Tribuners, dan inilah mungkin yang salah satu pemicunya karena di wilayah lokasi kebakaran ini memang daerah yang di mana jarang turun hujan, sehingga suhu begitu masih cukup panas dan terasa berbeda dengan wilayah kecamatan yang sudah diguyur hujan beberapa hari terakhir ini, karena itu tadi bahwa setiap hari itu masih cukup panas. Dan di wilayah Kecamatan Sinjai Utara ini di mana letaknya terjadi peristiwa kebakaran kemarin yang melanda sebuah toko penjual barang campuran. Nah, dapat kami laporkan bahwa terjadinya peristiwa tersebut sekitar pukul 13.00 atau setelah masyarakat umat muslim di daerah ini menunaikan ibadah salat Jumat. Dan peristiwa itu terjadi menimpa pada sebuah toko penjual barang campuran atau kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah Kelurahan Biringere. Nama toko tersebut bernama Toko Sejiwa milik Farida Sandrang, ya, seorang ibu rumah tangga yang berusia kira-kira 58 atau 50-an tahun lah, seperti itu. Dan uh, sebelum peristiwa terjadi ini, pemilik dari toko ini sedang pulang ke rumahnya untuk menunaikan ibadah salat lohor atau salat duhur pada siang kemarin. Dan toko dalam keadaan terkunci, dan di belakang saat itulah terjadi peristiwa kebakaran. Dan
setelah ia pastikan bahwa penyebab kebakaran ini diduga ia lupa mencabut salah satu aliran listrik ke salah satu peralatan di tempat itu, yakni berupa kulkas, dan dari situ colokan itulah yang diduga pemicunya sehingga membakar toko dari Ibu Farida Sandrang ini, Mbak Vio, dan itulah yang menyebabkan sehingga eh, ruko atau toko miliknya terbakar di siang hari kemarin. Seperti itu, Mbak Vio. Rekan sampah mungkin terkait kios-kios di sebelah atau tepat di samping dari kios Sejiwa ini, apakah juga mengalami kerugian atau mungkin aman-aman saja? Iya, Iya, tentunya tentunya ada dua ruko atau toko yang ikut terdampak dari atas peristiwa terbakarnya eh, toko Sejiwa ini, karena tentu saja karena ini hanya dinding dari di sisi kiri dan kanan, karena ini merupakan satu kompleks pasar yang kita lihat seperti yang ada di gambar ini cukup panjang sekali. Dari selatan ke utara ada sekitar hampir 100 meter ruko-ruko yang ada berjejer di lokasi itu dan saling sambung seperti itu. Jadi ada dua yang kami lihat, kami pantau kemarin yang terdampak meskipun tidak ikut terbakar, tetapi pada saat petugas pemadam kebakaran itu menyiram titik api yang ada di toko Sejiwa itu juga ternyata kelihatannya ikut terdampak dengan percikan air. Kemudian juga para pemilik ruko-ruko atau toko-toko lainnya itu mengalami trauma, ya, seperti itu. Jadi mereka panik juga ikut sebagian membongkar barang dagangannya untuk akan bersiap-siap untuk menyelamatkan. Dan untungnya karena pihak petugas pemadam kebakaran cepat melakukan pemadaman, dibantu juga masyarakat di sekitar, karena memang ini daerah yang di bagian belakang ini cukup padat penduduk, Mbak Vio. Di bagian belakang ini banyak rumah-rumah, banyak toko juga. Kemudian di sisi kiri kanannya juga semuanya terisi dengan penjual-jual yang lainnya, ada konter pulsa, ada bahan kebutuhan pokok, dan banyak lagi toko-toko yang ada di sampingnya. Kemudian di bagian di atasnya ini, di atas tuh ruko ini, toko ini ada kabel listrik aliran yang tentu saja cukup beresiko sekali menjalarkan api jika andai ini tidak teratasi dengan baik ke rumah-rumah penduduk. Dan di depan juga terdapat ruko-ruko, toko-toko yang ada di wilayah seberang jalan. Yang kebetulan pada lokasi ini berada di Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sinjai dan Bulukumba, dan cukup banyak permukiman yang di sepanjang jalan itu, Mbak Vio. Baik, iya rekan sampah terkait tentunya ini merupakan lokasi yang tepat berada di pemukiman yang padat penduduk. Seperti yang sudah sampaikan bahwa di belakang dan juga di seberang juga terdapat toko-toko atau juga ruko atau juga kios yang hingga saat ini boleh disampaikan bahwa di video ini adalah tepat di hari ini ya videonya rekan sampah. Iya, Iya, pasca pasca kejadian kejadian kemarin, Oke. Mbak Vio, kalau sekarang ini sudah normal kembali. Kemarin memang sempat beberapa ruko ini, beberapa toko yang ada di sampingnya ini sempat tutup akibat dari peristiwa ini, dan hanya sebagian yang dibuka oleh para pemilik, karena sebagian besar para pemilik toko yang ada di kiri dan kanannya ini mereka trauma sebetulnya, meskipun dia bukan korban, tetapi kami kemarin berbincang-bincang, ternyata mereka belum bisa melakukan pelayanan kepada melayani pembeli karena mereka trauma, karena peristiwa ini baru terjadi pertama kali terjadi di pasar itu sebetulnya, seperti itu, Mbak Vio.
Untuk itu total dari kerugian kios sejiwa mungkin hingga membuat atau berdampak juga kepada dua tetangga lainnya itu ada kerugian apa saja mungkin rekan Sambah? Ya, kalau di pemilik toko sejiwa ini barang kita lihat di kamera hangus, terbakar semuanya, dan adapun yang lainnya itu tersisa seperti meja-meja dan kulkas kecil. Dan menurut prediksi dari pemilik toko sejiwa, Ibu Farida menyampaikan bahwa ada hampir 100 juta kerugiannya Mbak Vio, karena banyak perlengkapan yang ada di dalam seperti beberapa kulkas dan yang paling penting adalah barang dagangannya, barang kebutuhan pokok dan barang campuran itu hangus terbakar. Dan kalau di sampingnya kami lihat tidak ada yang terbakar, hanya saja mereka belum itu tadi yang saya sampaikan bahwa mereka kemarin sempat tidak bisa menjual dengan baik karena masih trauma dengan begitu tiba-tiba api di saat waktu lengan kemudian membakar toko tetangga mereka Mbak Vio. Jadi kerugian yang dialami oleh Ibu Farida ini ditaksir sekitar 70 juta rupiah seperti itu Mbak Vio. Baik, ya rekan Sambah mungkin terkait tadi juga disampaikan bahwa ada petugas kebakaran yang ikut juga membantu untuk membuat reda dari kebakaran kemarin dan juga beserta para masyarakat sekitar. Lantas mungkin ada imbauan atau juga mungkin yang disampaikan langsung oleh petugas pemadam pada saat di lokasi kemarin seperti apa? Iya, benar sekali bahwa Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai itu mencatat sekitar 78 peristiwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, atau tepatnya pada tahun 2023 kemarin ada 78 peristiwa kebakaran. Dari peristiwa itu terbanyak ada sekitar 80% itu diakibatkan arus pendek atau arus crossleting seperti itu. Dan umumnya para korban ini pada saat meninggalkan rumahnya atau tokonya itu lupa mencabut colokan listrik yang ada di dalam rumah mereka, dan sisanya itu ada karena kebakaran lahan, kemudian ada diakibatkan karena api bersumber dari dapur mereka. Ada yang karena masyarakat di wilayah Kabupaten Sinjai masih sebagian besar juga menggunakan kayu bakar untuk memasak, khususnya di bagian pelosok-pelosok. Seperti itu Mbak Vio. Jadi pihak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan, Bapak Agung Prayogo, bahwa tetap menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga instalasi listrik, terutama jika akan meninggalkan rumah mereka, untuk mencabut peralatan elektronik karena tidak dapat diduga-duga peristiwa bisa terjadi saja. Karena itu apalagi wilayah Kabupaten Sinjai memang ini ada beberapa wilayah kecamatan khususnya yang berada di wilayah pesisir itu suhunya masih cukup panas, terik matahari masih sangat terasa seperti bulan kemarau, dan hanya daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba maupun Kabupaten Goa Malino itu curah hujannya yang sudah cukup tinggi. Tetapi yang khususnya berada di wilayah pesisir ini seperti Kecamatan Sinjai Timur, kemudian Sinjai Utara, yang juga ibu kota Kabupaten Sinjai itu masih cukup panas setiap hari. Bahkan biasanya di wilayah dataran tinggi itu sudah turun hujan, kemudian justru di wilayah ibu kota ini masih cukup panas sekali, terik matahari begitu, dan itu juga bisa salah satu memicu terjadinya kebakaran menurut dari pihak dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Mbak Vio. Baik, ya tentu untuk itu seluruh masyarakat bukan hanya di Kabupaten Sinjai perlu tetap antisipasi dan juga perlu stay safe gitu ketika keluar rumah, harus
tetap perhatikan apakah mungkin colokan masih dicop atau juga perlu dicabut terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Lantas untuk terkait total peristiwa dalam tahun 2024 kebakaran di Kabupaten Sinjai, mungkin saat ini sudah berapa? Apalagi mengingat ini sudah di minggu kedua di tahun 2024, rekan Sabah. Iya, ini sudah terbakarnya toko sejiwa ini sudah peristiwa yang ketiga, Mbak Vio. Jadi di malam di hari tahun baru pun itu dini hari tepatnya itu Kabupaten Sinjai sudah disambut dengan peristiwa kebakaran sebetulnya, yakni terbakarnya sebuah sanggar seni yang ada di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur itu tepatnya pada pukul 03 dini hari pada 1 Januari tahun 2024. Itu merupakan kebakaran pertama. Kemudian peristiwa yang kedua terjadi di wilayah Kelurahan Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat. Nah, lokasinya ini berada di wilayah perbatasan Malino atau Kecamatan Tombolo, Kabupaten Goa dengan Kabupaten Sinjai berada di Kelurahan Tasilelo. Nah, di tempat itu seorang aparatur pemerintah di sana yang menjadi korban karena rumahnya ikut terbakar api pada saat pagi hari sebetulnya. Jadi meskipun pagi hari banyak masyarakat yang ikut membantu, tapi juga informasi yang kami peroleh dari kepala lingkungan tersebut, dari korban, bahwa juga cukup banyak mengalami kerugian karena derasnya api disertai dengan kencangnya angin sehingga cepat membakar rumah mereka. Jadi terbakarnya toko sejiwa ini merupakan peristiwa yang ketiga selama Januari tahun 2024, Mbak Vio. Baik, ya rekan Samba, tentunya kita berharap bersama bahwa kejadian kebakaran seperti ini tidak terulang lagi dan juga tidak ada peningkatan peristiwa kebakaran yang signifikan di Kabupaten Sinjai. Tentunya kita berharap juga masyarakat bisa terus stay safe dan juga jangan lupa untuk matikan aliran listrik juga ketika hendak keluar rumah. Terima kasih rekan Samba atas informasi yang sudah dibagikan. Selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan juga cuplikan liputan topik kita hari ini serta wawancara korban pemilik toko sejiwa Farida Sandrang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, pemilik toko yang terbakar diperkirakan mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sana kira lah. Sampai mereka.
Jam berapa anunya tadi? Pas itu asal di Meksiko berarti jam 12. Jam 12 Bu Di. Ini siapa yang lihat Ki Bu pertama kali? Di sini orang di plaza. Tertutup tadi Bu? Ya. Terus karena pulang nggak keluar sholat. Oh, sekitar jam 12 Bu Di. Pas asal saya pulang. Ini penyebabnya apa ini Bu? Ada screen itu, kulkas es krim itu asal koslet. Koslek Ki Bu. Nah, barangkali kan tidak ada juga apa-apa yang dulu saya. Jadi ini apa-apa yang terbakar ini? Kulkas hancur. Kulkas Bu Di. Selain itu Bu, yang dijual barang-barang tak ini. Total kerugiannya Bu berapa? Nggak tahu kalau sudah lama di sini ya, sudah lama. 6 tahun Bu Di. 200 Bu Di. Dengan Ibu siapa Bu? Namanya? Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Sabtu 13 Januari 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.